Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok E dengan subkelompok E3 akan mempresentasikan hasil praktikum mandiri kami mengenai air hujan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Mufid Zahra dengan NIM C3401241088 dan dua teman saya. Yang pertama yaitu Muhammad Rais Rahman dengan NIM D1401241077 dan Umar Nur Ahmadin dengan NIM D3401241102. Selanjutnya ada tujuan praktikum yang akan dibahas oleh Umar. Tujuan praktikum ini yaitu memberikan pemahaman praktis tentang siklus air melalui tahapan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, lalu melatih mahasiswa agar dapat menggunakan dan memahami cara kerja dari alat pembuatan hujan. Lalu memahami kualitas air hujan dapat berdampak pada tanah, tanaman, dan ekosistem lokal. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada alat yang digunakan dalam praktikum yaitu ada gelas besar, gelas kecil, mangkuk, dan sendok. Lalu ada bahan yang diperlukan yaitu ada es batu dan air panas. Selanjutnya ada prosedur kerja yang akan dibahas oleh Rais. Oke, di sini kita sudah ada gelas besar yang sudah berisi dengan air panas. Di sini ada gelas kosong dan juga di sini ada mangkuk yang telah berisikan oleh es batu. Oke, untuk langkah pertama di sini kita akan memasukkan es batu ke dalam gelas kosong ini. Oke, jika gelasnya sudah berisi dengan es batu, lalu kita masukkan gelas yang kecil ini ke dalam gelas yang besar, lalu kita amati perubahan apa yang akan terjadi nantinya. Setelah dianalisis, kondensasi terbentuk ketika uap air dari air panas naik dan menyentuh permukaan dingin. Yang diibaratkan yaitu tadi es batu yang di dalam gelas itu. Lalu proses ini tuh menyerupai pembentukan awan dan hujan di atmosfer, di mana uap air itu mengembun karena terjadi pendinginan. Semakin lama proses berlangsung, semakin banyak juga tetesan air yang terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa air yang menguap terus-menerus terjadi pengembunan saat mendingin. Berdasarkan hasil pengamatan kami yang menggunakan air dengan suhu awal kurang lebih 80 derajat Celcius, kondensasi ini terjadi saat tetesan air mulai terbentuk pada bagian bawah gelas kecil yang diletakkan di atas gelas besar. Lalu tetesan air ini semakin bertambah seiring berjalannya waktu dan ada juga yang mengalir ke permukaan gelas atau jatuh ke air. Waktu terbentuknya kondensasi terjadi sekitar 2-3 menit setelah meletakkan gelas kecil berisikan es batu ke dalam gelas besar yang berisikan air panas. Lalu berdasarkan hasil pengamatan, kami mendapatkan 19 tetes air dalam waktu 10 menit. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibahas oleh Umar. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu kondensasi terjadi ketika uap air dari air panas naik dan bersentuhan dengan permukaan dingin. Dalam hal ini es batu yang diletakkan di atas penutup wadah menyebabkan uap air berubah kembali menjadi tetesan air. Kondensasi mulai terbentuk sekitar 2-3 menit setelah wadah ditutup dan es batu ditempatkan di atasnya. Seiring waktu, jumlah tetesan air terus bertambah, menunjukkan bahwa penguapan dan kondensasi terjadi secara berkelanjutan. Dalam percobaan ini, dalam waktu 10 menit terbentuk sekitar 19 tetesan air. Fenomena ini menyerupai pembentukan awan dan hujan di atmosfer, di mana uap air yang naik ke udara mengalami pendinginan dan akhirnya mengembun menjadi butiran air yang kemudian jatuh sebagai hujan. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa perbedaan suhu antara uap air dan permukaan dingin memicu terjadinya kondensasi yang merupakan bagian penting dalam siklus air di alam. Kiranya cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.